dan ateisme. Secara bahasa, tauhid itu adalah mengesakan, berasal dari bahasa Arab, yaitu wahhada yuwahhidu tauhidan. Jadi jika kita mentauhidkan sesuatu, berarti kita menjadikan sesuatu tersebut tunggal. Tidak ada yang semisalnya, tidak ada yang menyainginya, dan tidak ada yang serupa dengannya. Kemudian jika kita pahami makna tauhid secara istilah, para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid tersebut memiliki makna yang sangat sakral bagi seorang muslim. Yang mana para ulama menjelaskan tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan segala-galanya, dan menafikan atau meniadakan Tuhan atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah kita ketahui bersama, sebagaimana kita kaum muslimin mengetahui bahwasanya matahari itu terbit dari timur. Tauhid tersebut termaktub atau terkandung dalam intisari kalimat syahadah yang telah kita ketahui bersama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inti dari kalimat tauhid la ilaha illallah yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya kita meniadakan. Apa yang kita tiadakan? Yang kita tiadakan adalah segala yang disebut dengan Tuhan. Tidak cukup dengan meniadakan Tuhan atau meniadakan sesembahan agar kita tidak terjatuh kepada ateisme, maka kita harus melanjutkannya dengan al-isbat. Al-isbat adalah menetapkan, menentukan, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan, menguasai, mengatur, dan mengetuai atau apa istilah kita, menjadi pemilik dari segala-galanya. Jika kita maknai Allah Subhanahu wa taala adalah sang Khalik yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan penyakit, yang mengobati hamba-hamba yang terkena penyakit, dan seterusnya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kaum muslimin dimanapun mereka berada sedang dihadapkan oleh suatu fenomena yang mana jiwa-jiwa kaum muslimin sedang digerogoti oleh virus yang bernama ateisme, yang disebarkan oleh Yahudi dan kawan-kawannya, yang mana tujuan mereka hanya satu, agar menjadikan kaum muslimin lemah dan tidak memiliki pendirian dalam kehidupan di dunia ini. Di antara tujuan dari ateisme ini adalah menjadikan kaum muslimin itu minder dengan agamanya. Bagaimana kita lihat sekarang seorang muslimah malu untuk menggunakan hijabnya di khalayak ramai. Mungkin ada yang menggunakan, tapi ini bukan secara umum. Sebagian dari mereka mungkin tetap menggunakan hijab tersebut, tapi ketika mulai jauh dari khalayak ramai, dia melepaskannya. Ketika di kampung misalkan, dia mulai melepaskannya. Tapi ketika di tempat kerja, kemudian di mall atau di tempat-tempat yang ramai, dia menggunakannya karena gengsi. Itu sebagian dari kaum muslimin. Wal'iyadzubillah, mereka termakan oleh faham-faham ateisme atau komunisme yang dibawa oleh kaum barat. Padahal kaum kafir Quraisy sendiri telah menetapkan bahwasanya di sana ada seorang Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini.
dialah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum kafir Quraisy. Coba tanyakan wahai Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Siapakah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit? Langit, bumi, manusia, tumbuhan dan segala macam. Coba kamu tanyakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada kaum kafir Quraisy. Lalu Allah menggambarkan dalam firman ini, wala in sa'altahum man khalaqahunna la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya mereka menetapkan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sana ada seorang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Berbeda dengan orang ateis. Dia menafikan atau meniadakan segala yang bernama Tuhan. Di antara tokoh kaum ateis atau kelompok ateis ini yang baru saja meninggal di Eropa sana, terkenal dengan seorang ilmuwan yang menemukan penemuan-penemuan hebat dalam hal fisika yang bernama Stephen Hawking. Jika kita melihat buku beliau, dia banyak menulis buku yang berkaitan tentang hal-hal berbau fisika. Tapi di tengah-tengah bukunya dia menyisipkan pemikirannya. Di antara perkataan beliau yang saya kutip dalam bukunya yang berjudul The Briefing, kalau tidak salah, saya lupa judulnya. Beliau mengatakan intinya, mungkin di sana ada seorang Tuhan, tapi Tuhan tersebut tidak ikut campur dalam penciptaan alam semesta. Ya. Dalam buku yang lain, beliau juga mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, diri antum semua, alam semesta ini, ya, Indonesia, Eropa, Asia dan segala macamnya, hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, itu terjadi bukan karena ciptaan Tuhan. Dia mengatakan semua ini terjadi karena gravitasi. Betapa bodohnya dia. Karena dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang gaib. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang di luar nalar pikiran manusia. Intinya, kesimpulan dari pemikiran orang ateis ini, bahwasanya alam semesta ini terjadi secara kebetulan, secara tiba-tiba. Dan mereka meniadakan, tidak percaya kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Yang mana kaum kafir Quraisy, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu meyakini bahwasanya ada Tuhan. Dalam firman lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jadi persis dengan ayat sebelum yang telah saya sampaikan, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai kaum kafir Quraisy, siapa yang menciptakan 7 lapis langit beserta bumi dan isinya, dan yang menjadikan segala sesuatu ini dimudahkan untuk manusia. Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya kaum kafir Quraisy yang disifati dengan kejahiliahannya, ya, kebodohan mereka, tapi mereka tidak bisa melawan fitrah mereka, tidak bisa melawan naluri asli seorang insan yang mengatakan bahwasanya di sana ada seorang Tuhan yang menciptakan dan mengatur segala alam semesta ini. Maka para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,